Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak Delima berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, hari ini Minggu 5 Juni akan ditemani oleh Kak Delima. Adapun tema kita untuk minggu hari ini adalah Impossible? No, I'm possible. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kakak Delima minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu, uang persembahan dan kantong persembahannya. Yang ketiga, adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, karena kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170 dengan judul Sukacitaku. Ayo Kak Syera. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada
hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dimulai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, akan saya bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 5 Juni 2022. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersukacita sangat besar karena Tuhan memberikan kepada gerejanya yaitu Roh Kudus, Roh yang sangat ditunggu-tunggu, Roh yang sangat dinanti-nanti oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang sering disebut dengan Hari Pentakosta atau Hari ke-50. Adik-adik sekolah minggu, Hari ke-50 itu maksudnya adalah dihitung dari hari kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari Pentakosta. Itulah dihitung 50 hari lamanya. Dan oleh karena itulah hari ini kita mengingat hari ke-50, hari Pentakosta, merayakan hari turunnya Roh Kudus kepada gereja, kepada orang-orang percaya, teristimewa kepada anak-anak sekolah minggu, HKBP Pasar Minggu, di mana Tuhan begitu baik, di mana Tuhan begitu sayang memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus.
Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus, yang dikirim kepada manusia yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus itu datang dari surga, datang dari Allah, turun ke bumi, masuk ke dalam hati manusia yang percaya kepadanya. Dan fungsi daripada Roh Kudus untuk melembutkan hati yang keras jadi lembut, hati yang seperti batu menjadi hati yang menurut. Jadi supaya manusia itu percaya dan supaya manusia menjadi saksi Kristus. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kita orang-orang percaya dijadikan Tuhan menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, di Samaria, di Indonesia. Kisah 1 ayat 8, menjadi saksi. Saksi maksudnya memberitakan kebaikan, memberitakan Injil, memberitakan kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang dikasihinya. Jadi pada hari Minggu ini kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kita bersyukur dan kita berterima kasih dan kita menyambut Roh Kudus itu ke dalam hati kita masing-masing supaya kita lebih fokus dalam mengikut Tuhan sebagai Tuhan kita dan juga sebagai juru selamat kita. Dan yang kedua tadi yang sudah saya bilang, Abang bilang, supaya kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saksi maksudnya memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Saya ulangi lagi, di Judea, di Samaria, bahkan di Indonesia ini sendiri. Yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuan turunnya Roh Kudus untuk melembutkan hati yang keras. Sekali lagi, turunnya Roh Kudus ke dalam hati manusia untuk melembutkan hati yang keras jadi penurut. Itu bisa kita lihat dalam Yeheskiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Tolong adik-adik sekolah minggu membacakan Yeheskiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Di sana dikatakan Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya supaya orang yang mendapat Roh Kudus itu yang dulu hatinya keras menjadi lembut, menjadi penurut. Penurut apa? Penurut kepada perintah Tuhan, penurut kepada perkataan orang tua. Apalagi adik-adik sekolah minggu harus selalu menuruti perkataan orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi tolong nanti dibaca lagi Yeheskiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Kiranya adik-adik di hari Pentakosta ini, di hari ke-50 ini, di hari turunnya Roh Kudus ini, kita semuanya bersukacita. Kita semakin rajin membaca Alkitab, kita semakin rajin berdoa, kita bersyukur bahwa gereja kita akan membuka ibadah ya di gereja. Jadi untuk itu kita bersyukur, banyak-banyak berdoa, dan tetap jaga kesehatan, jaga prokes, supaya kabar baik ini
kabar meredanya COVID-19 betul-betul semakin bagus sehingga kita bisa beribadah di gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu. Begitu pula para orang tua, mari orang tua doakan anak-anakmu supaya anak-anak sekolah minggu ini sehat dan cerdas, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sitorus. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Ayo Kak Syirah. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, tiba saatnya kita di aktivitas kelas. Aktivitas kita hari ini dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas untuk adik-adik kelas kecil, yaitu adik-adik TKA, TKB, dan 1-2. Dan kemudian aktivitas untuk adik-adik kelas besar, yaitu adik-adik 3-4 dan juga adik-adik kelas 5-6. Untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya adalah membuat topi lidah api. Adapun bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah kertas buffalo atau kertas karton atau kertas apapun yang ada di rumah adik-adik untuk dibentuk menjadi lingkaran seperti ini. Nah, kemudian adik-adik perlu membuat pola lidah api. Bisa di kertas origami atau kertas berwarna lainnya, atau jika memang adik-adik tidak mempunyai kertas berwarna, adik-adik boleh menggunakan kertas HPS, terus dibentuk polanya, kemudian adik-adik warnai sesuai warna lidah api ini. Kenapa adik-adik kita memilih lidah api? Karena lidah api adalah salah satu simbol turunnya Roh Kudus ke dunia. Oke adik-adik, setelah adik-adik nanti selesai membuat topi lidah apinya, adik-adik gunakan atau pakai seperti ini. Kemudian adik-adik minta tolong papa, mama, atau siapapun yang ada di rumah adik-adik untuk memfotokan adik-adik saat mengenakan topi ini. Kemudian fotonya adik-adik share di grup WA masing-masing untuk jadi absen kita hari ini. Nah, untuk adik-adik kelas besar, yaitu adik-adik 3-4 dan juga adik-adik kelas 5-6, tugasnya atau aktivitasnya hari ini adalah membuat pohon harapan di selembar kertas atau di lembar kertas HVS. Nah, adik-adik, pohon harapannya adik-adik perlu gambar terlebih dahulu. Kemudian adik-adik bentuk carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Kemudian adik-adik bentuk misalnya seperti ini, Kakak Delima membuat daun. Nah, dalam daunnya Kakak Delima menuliskan harapan-harapan Kakak Delima. Nah, adik-adik juga nanti seperti itu ya adik-adik, dibuat harapannya sebanyak mungkin yang adik-adik punya. Oke adik-adik? Oke ya, nanti setelah adik-adik selesai membuatnya, adik-adik foto, terus kirim di grup kelas masing-masing. Dan khusus adik-adik kelas 5-6, mengerjakannya adalah di gereja karena adik-adik kelas 5-6 sudah mengikuti ibadah offline di gereja langsung hari ini.
Oke adik-adik, demikian untuk aktivitas kita hari ini. Sampai bertemu di aktivitas berikutnya. Bye-bye. Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini, di mana kami masih bisa bernapas, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan kegiatan-kegiatan sekolah minggu HKBP Pasar Minggu, agar anak-anak sekolah minggu semakin rajin beribadah, semakin tekun membaca Alkitab, semakin rajin juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk itu berkatilah kegiatan kelas dan berkatilah guru-guru sekolah minggu dan yang terlibat di dalamnya, yang mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita diucapkan selamat ulang tahun. Adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni hari ini ada 9 orang. Yang pertama ada Jesslyn Selomi Dongoran, yang kedua Gilbert Benedik Pangidoan Tampu Bolon, yang ketiga Deren Situmeang, yang keempat Nathaniela Naomi Tiur Uli Huta Barat, yang kelima Tamara Panjaitan, yang keenam Gabriel Pandapotan Siahaan, yang ketujuh Stephanie Leota Anabel Sinambela, yang kedelapan ada Nathanael Nainggolan, dan yang kesembilan ada Immanuel Davin Siadari. Kakak delima mewakili Amang Inang Pendeta, Amang Inang Pengurus Seksi Sekolah Minggu, serta Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun hari ini. Ayo Kak Syera. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu Jesslyn, padamu Gilbert, padamu Deren, padamu Naomi, padamu Tamara, padamu Gabriel, padamu Anabel, padamu Nathanael, padamu Immanuel. Selamat ulang tahun. Warta Sekolah Minggu, Minggu 5 Juni 2022. Hari ini, Minggu 5 Juni 2022, sudah dilakukan ibadah tatap muka di Gereja HKBP Pasar Minggu, yaitu khusus untuk adik-adik kelas 5-6. Nah, ibadahnya dimulai dari jam 7 pagi. Dan untuk absensi maupun mengerjakan kreativitasnya akan dilakukan oleh adik-adik di gereja langsung. Nah, yang kedua, adik-adik kelas TKA, TKB, 1, 2, dan 3, 4 akan tetap mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Dan link ibadahnya sudah di-share di grup WA kelas adik-adik masing-masing. Terima kasih.
Adik-adik, untuk menutup ibadah kita minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah adik-adik persiapkan ya adik-adik. Ayo Kak Syera. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun terlebih dahulu kita akan mendoakan adik-adik sekolah minggu yang merayakan, yang mengingat ulang tahunnya dari tanggal 30 Mei sampai dengan hari ini 5 Juni. Untuk itu mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih karunia yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Teristimewa untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang merayakan, yang mengingat ulang tahunnya mulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni, yaitu Jesin Selomi Dongoran, Gilbert Benik Pangidoan Tampu Bolon, Daren Situmeang, Nata Rela Naomi Tiur Kuta Barat, Tamara Panjaitan, Gabriel Pandapotan Siahan, Stephanie Leota Anebe Sinambela, Nathanael Nenggolan, Immanuel Danin Siadari. Kiranya Engkau ya Bapa yang memberkati adik-adik sekolah minggu yang kami sebutkan namanya satu persatu sebanyak 9 orang. Walaupun kami tidak bisa mengingat atau yang terlupa, namun kami yakin percaya Tuhan akan memberkati semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kebaikan untuk menerima nasihat-nasihat dari orang tua. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati adik-adik sekolah minggu, dan di mana kami akan berdoa dalam doa Bapa kami, kiranya Tuhan mendengarkan juga doa kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Kakak Delima mewakili Amang Inang Pendeta, Amang Inang pengurus seksi sekolah minggu, serta abang dan kakak guru sekolah minggu, tetap selalu berpesan, tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Bye-bye, sampai bertemu di ibadah minggu depan.